Makan, boleh jadi ini salah satu kebutuhan hakiki setiap individu. Namun bagaimana jika pola makan yang tidak mempertimbangkan asupan gizi yang tepat justru menjerumuskan Anda ke dalam kegemukan atau obesitas? Maka beragam penyakit pun siap menghantui. Fenomena kegemukan kini seakan jadi momok. WHO menyatakan bahwa obesitas telah menjadi masalah dunia. Di Indonesia, prevalensi obesitas tahun 2011 diperkirakan mencapai 22% hingga 24%. Di Provinsi Bali saja pada tahun 2008, prevalensinya di level 11,18% untuk kelompok umur 18 hingga 29 tahun. Istilah obesitas digunakan untuk menunjukkan adanya kelebihan berat badan. Kata obesitas berasal dari bahasa Latin yang berarti makan berlebihan. Obesitas merupakan masalah yang kompleks dengan penyebab yang bersifat multifaktorial. Masalah gizi lebih ini bukan hanya ditemukan pada penduduk dewasa, tetapi juga anak-anak serta remaja. Usia 18 tahun akan menjadi usia penentuan bagi seseorang remaja untuk memiliki bentuk tubuh berkategori obesitas. Wilson boleh jadi potret remaja perkotaan yang harus berjuang mengatasi obesitas yang ia alami. Di usia 19 tahun, berat badan Wilson nyaris mencapai 100 kg. Tak hanya mengalami obesitas, Wilson juga mulai didera darah tinggi. Ini salah satu alasan kenapa Wilson mulai melakukan diet dan peduli akan kesehatannya. Jadi saya belajar pola makan yang bagus. Jadi semata-mata bukan buat diet juga, buat jaga kondisi kesehatan gitu. Jadi ya sambil gitu, berbarengan. Otomatis katanya sih banyak yang bilang dengan badan yang kurus itu maksudnya ideal. Jadi badan kita juga sehat gitu tubuhnya. Rupanya masalah obesitas tak hanya dirasakan Wilson. Ribuan penderita lain juga merasakan hal yang sama. Maka tak heran, kini klinik-klinik yang menawarkan program pelangsingan dibanjiri pasien. Selain masalah estetika, obesitas dan kegemukan juga rentan membawa beragam penyakit. Obesitas juga berdampak bagi psikologis penderita. Perasaan merasa diri berbeda membuat kelompok obesitas menjadi kaum marginal yang dipandang sebelah mata. Akibatnya, banyak penderita obesitas yang menjadi rendah diri dan mengalami rasa putus asa. Obesitas merupakan suatu keadaan menahun. Obesitas seringkali dianggap suatu keadaan sementara yang bisa diatasi selama beberapa waktu dengan menjalani program diet. Padahal pengendalian berat badan merupakan suatu usaha jangka panjang. Agar aman dan efektif, setiap program penurunan berat badan harus ditujukan untuk pendekatan jangka panjang. Faktor lingkungan juga merupakan salah satu pendukung keberhasilan penurunan berat badan. Lemak itu merupakan cadangan energi untuk otot, kita semua udah tahu ya. Nah, kalau misalnya kita olahraga otot dipakai, maka otomatis lemak bisa berkurang. Bintang tamu saya yang satu ini, dulunya cabi. Dia adalah mantan penyanyi cilik. Siapakah dia? Ini satu aja nih saya gerakin. Pada ingat nggak? Tina Toon. Wah. Apa kabar? Halo, silakan duduk, Tina. Wah. Tadi coba diulang lagi dong. Begini kan? Sambil berdiri dong. Oh, sambil berdiri ya, sambil berdiri. Begini. Tangannya di samping. Tangannya di samping. Wah, ada kerja. Begini. Nah. Aduh, pasien saya. Kayak salah bantal. Oh, salah bantal ya. Semoga pasien saya tidak buat menonton. dokternya. Ya. Tina, dulu kamu kan cabi ya. Sekarang waduh bisa seksi sekarang bagaimana? Oh, ya gimana? Memang dulu punya ini sih kelebihan berat badan gitu kan. Dan kalau dulu tuh ya kalau lewat gitu kan ya pasti kalau lagi sama teman-teman ya dicandain lah pasti. Ih, badan lo kayak ban gitu, kayak balon gitu ya. Tapi waktu dulu waktu kecil. Gitu. Terus sampai akhirnya sampai kesini
pelan-pelan berubah gitu. Oh iya, Tina apa? Kegiatan Tina apa? Kalau kegiatan ya, kalau kegiatan itu sih untuk supaya dari mulai dari gemuk ya ke kurus itu apa usaha? Tina? Jadi kalau dari dulu ke sekarang sih udah turunnya kan 25 kilo kebetulan. Jadi yang dilakuin sih banyak. Jadi kapan memutuskan untuk mengurangi diet ya? Waktu umur 16 lah. 15-16 lah. Dokter Tan nggak suka ya dengan istilah diet ya dok ya? Enggak, karena itu akan memberikan suatu impact secara psikologis juga. Bahwa seseorang itu membatasi apa yang mestinya makanan orang yang orang lain bisa makan. Kok saya nggak bisa makan ya? Bete kan? Lalu makan muncul kata godaan kan? Tahu artinya godaan? Gua pengen tapi sialan nggak boleh. Sebulan 2 bulan bisa ditahan ya dok ya? Ya tapi it's just not right gitu loh. Sebab itu yang membuat orang akhirnya menjadi gini. Aduh ngapain sih diet, ngapain sih pantang. Nah yang sangat krisis di Indonesia adalah pemahaman tentang apa itu makanan orang dan mana yang bukan makanan orang. Ya kan? Dokter bisa. Ada. Saya membaginya menjadi real food and culture food. Culture, fashion food. Dulunya nggak ada. Dan bahkan pencernaan kita tidak didesain oleh Tuhan untuk mencerna makanan-makanan kayak begitu. But because of the culture, karena kita punya budaya, ya kita punya mesin-mesin, kita punya teknologi. Lidah kita lalu kemudian taste budnya dididik untuk mencintai rasa-rasa tertentu. Yang waktu zaman dulu orang mengatakan ya apa ini gitu ya kan, lembek-lembek nggak jelas ya kan. Iya benar. Orang zaman dulu lebih appreciate dengan rasa manisnya buah, rasa manisnya sayur dan buah manis loh. Ya kan, tapi orang sekarang kalau nggak ada additional sweetener. Oh sekarang kan zamannya cheesecake. Tina sendiri bagaimana? Tiramisu. Gimana? Gitu. Pola makannya bagaimana Tina? Nah itu dia, dulu paling suka, bener banget tuh dok. Sukanya tuh yang kayak ya namanya es krim, cheesecake, tiramisu tuh yang udah. Itu sebelum 16 tahun? Iya. Ya. Okay. Saya rasa ada dasarnya. Coba Anda perhatikan makanan pendamping ASI. Coba kita mulai dari anak masih bayi deh. Usia 6 bulan. Makanan pendamping ASI ketika saya masih kecil tahun 60-an. Itu ibu saya memberikan kerok pisang. Kerok alpukat. Ya, bikin bubur sendiri kalau emang itu masih pakai bubur ya bukan. Anak sekarang pakai 2 sendok makan bubuk yang entah dari mana. Pencet pakai air panas dari dispenser. Utuk-utuk. Jadi dari kecil kita sudah terbiasa dengan bau buah yang artifisial dalam bentuk bubuk. Itu lama-lama Ya, dan kita makan seperti orang asing. Ya, lalu kita pakai biskuit katanya karena supaya ya lebih menurut kepercayaan gizinya banyak ya, lebih praktis pula. Nah, kata-kata praktis itu juga bahaya banget. Dok, ini kan dulu Tina pernah obesitas ya. Itu bagaimana dok? Kalau ada nggak kemungkinan untuk obesitas lagi Tina? Oke, apa yang kamu bilang sebagai karbohidrat? Kamu makan karbohidrat tidak? Sekarang nasi ya? Tapi nasi. lebih ke nasi udah enggak, roti gandum. Roti gandum. Nah, itu tadi kepercayaan. Karbohidrat ya? kompleks ya dok? Gandum sih, lebih ke kayak sereal gitu. Ya, itu juga karbohidrat. Ya, tapi prinsipnya adalah ya di luar jargon dan industri ya. Oke. Tuhan tidak pernah bikin yang seperti itu. Jadi dokter, menurut dokter ini makanan baik dan makanan buruk itu apa? Oke, bukan baik dan buruk. Prinsipnya adalah kita perlu makan karbohidrat. Oke, Karbohidrat di luar sereal, di luar sumber energi ya, gandum. Itu sayur dan buah juga karbohidrat. Ya. Karbohidrat itu termasuk sayur dan buah. Bahkan dalam jargonnya Depkes, kita punya yang disebut dengan pola umum gizi seimbang. Di dalam pedoman umum gizi seimbang yang banyak sekali butirnya itu, di dalamnya adalah salah satunya adalah disebutkan orang Indonesia perlu makan 5 porsi sayur setiap hari. Nah ini pun harus dipertanyakan sayurnya sayur yang seperti apa. Kalau udah ditumis sampai lecek, kalau makan salad tapi dressingnya juga Thousand Island, yang banyak-banyak. Itu yang paling enak dok biasanya. Yang enak-enak itu ya memang kan? justru yang... Karena akhirnya sama seperti misalnya, saya olahraga tapi saya juga merokok. Ini sabotase. Jadi sayurnya yang bagus itu yang... prinsip karbohidrat ada 5. 1, low GI. Jadi glycemic indexnya rendah. Yang artinya tidak terlalu cepat diubah menjadi gula. Jadi Tina jadi glycemic indexnya low, itu gula yang masuk ke tubuh itu tidak langsung ditangkap sama insulin ya dok? Ya nggak langsung jebret gulanya jadi pelan-pelan dia begitu. Jadi karena dia dipecahnya dalam proses yang agak sedikit lebih lambat. Contohnya apa dok makanan yang low GI? Low GI banyak ya. Kira-kira dok yang bisa dimakan sama Tina mungkin. Ya, dan saya mungkin pastinya. Pulang langsung. Semua sayur itu adalah low GI. Mama ganti ya ma gitu ya Tina ya. Dan Anda jangan kaget, alpukat adalah low GI. Alpukat low GI? Alpukat low GI. Banyak yang takut loh dok makan alpukat. Iya, karena alpukatnya di blender pakai susu kental manis, pakai es krim vanilla float ditambah dengan semacious. Jadi alpukatnya nggak salah. Alpukatnya nggak salah tapi... Alpukatnya nggak salah. Additionalnya ya dok ya? Persis. Nah, dibandingkan dengan pisang, alpukat propertinya lebih tinggi. Dan yang kedua, high in fiber.
Oke. Jadi tinggi karena serat itu yang menghambat supaya gulanya juga tidak terlalu cepat melejit. Dan yang ketiga harus bersifat alkalis. Alkalis basa itu artinya kalau dipecah lalu kemudian abunya itu bersifat basa di dalam tubuh manusia. Ini basa yang mempertahankan saya punya alkalinity sebab sel cancer suka sekali dengan yang asam. Yang keempat, enzimnya masih tinggi. Sayur yang sudah dimasak enzimnya mati. Dan high in antioksidan. Ya, dan high in mineral. Contoh, wortel dalam keadaan mentah kaliumnya 278 mg per 1 on. Ya, tetapi begitu direbus dan begitu dikukus, nol. Ya, jadi maka dari itu. Nah, kalau di jus, Dok. Kenapa kita butuh jus? Ini kan juicer. Kalau jus sudah ditambahin gula lagi. Bukan begitu. Problem dengan jus, kenapa jus tidak menjadi suatu makanan yang baik? Karena dengan sadar dan sengaja saya percepat kerusakan seratnya. Sedangkan Anda tadi baru belajar gula itu bisa bagus kalau diikat dengan serat. Jadi pecahnya nggak terlalu cepat. Kalau seratnya saya rusak dengan cepat, yang Anda minum apanya? Seratnya doang. Gulanya. Tepuk tangan dong. Banyak banget ya info yang bisa kita dapatkan. Oh, yang perlu saya tambahkan, jangan cuma karbo. Tolong ingat protein ya. Iya. Kan balance ya. Iya, protein ya. Adalah tempe, ayam, ikan, jamur, kacang-kacangan, putih Untuk telur. perbaikan sel ya, Dok ya. Ya, macam-macam juga untuk mempertahankan insulin juga untuk tidak terlalu melejit sebab karbohidrat dengan protein itu saling tarik-menarik. Dan jangan lupa lemak yang sehat. Nah, pemirsa, kapan penderita obesitas membutuhkan seorang psikolog? Kita akan saksikan setelah pesan-pesan berikut. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawan